Tahun 1998, kita merayakan kejatuhan diktator, lahirnya kebebasan. Kita yakin Indonesia telah sepenuhnya menjadi negara demokrasi. Kita salah. Bab yang kita bedah ini, Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru, karya James S. Davidson, akan membawa Anda ke dalam labirin transisi yang penuh pengkhianatan, kepentingan tersembunyi, dan janji reformasi yang cacat. Ini bukan kisah pahlawan, ini adalah kisah tentang bagaimana elit lama menyamar, mengenakan jubah demokrasi, dan merekayasa ulang kekuasaan mereka. Tahukah Anda, saat kita bersuara atas pemilu 1999 yang bebas, ternyata 90% kursi parlemen masih dikuasai oleh partai-partai yang berakar dari rezim otoriter Orde Baru, militer. Mereka melepaskan dui fungsi, tapi tetap menjaga kendali finansial lewat skema non-budgeter yang gelap, uang dari yayasan, hotel, dan bisnis ilegal yang membuat mereka mustahil dikontrol sipil. Kita bicara tentang desentralisasi dan otonomi daerah, tapi yang terjadi adalah pemekaran daerah besar-besaran yang didorong oleh elit tamak demi upeti dan keuntungan elektoral, bukan demi rakyat. Siapa bilang reformasi sudah tuntas? Bersiaplah, karena kita akan mengungkapkan mengapa inovasi kelembagaan tidak otomatis menghasilkan pendalaman demokrasi. Ini adalah warisan Orde Baru yang tersembunyi di balik amandemen konstitusi. Ini adalah kisah tentang demokrasi prosedural yang lahir, tapi jiwa demokrasi yang tewas di tangan elit yang sama. Inilah resensi yang mengubah cara Anda memandang Indonesia pasca Orde Baru. 1. Masa transisi, gejolak dan kontradiksi 1998-2004. Bagian 2, inovasi, dalam karya James S. Davidson ini adalah deskripsi tajam mengenai tahun-tahun paling krusial dan kacau dalam sejarah modern Indonesia. Periode transisi awal dari tahun 1998 hingga 2004. Masa ini adalah kuali yang meleburkan ketidakpastian, gejolak ekonomi, harapan reformasi, dan keputusasaan. Davidson secara cermat membedah lanskap politik dan ekonomi yang berubah signifikan setelah krisis moneter yang membuat jutaan rakyat terdorong kembali ke jurang kemiskinan. Dana Moneter Internasional mendikte reformasi untuk membuka ekonomi Indonesia. Namun, Davidson berpendapat bahwa terlepas dari liberalisasi politik dan ekonomi, elemen-elemen bawaan rezim Orde Baru, yaitu para elit dan institusi lamanya, memastikan bahwa perlawanan terhadap liberalisasi tersebut tetap lemah. Militer, misalnya, meski pengaruhnya di ruang publik berkurang, tetap menjadi aktor yang kuat. Dalam suasana yang labil dan serba permisif ini, mobilisasi dinamis berbasis identitas juga menguat. Kelompok minoritas yang menderita di bawah Soeharto, seperti Muslim konservatif, etnis Tionghoa, dan masyarakat adat, menuntut klaim atas sumber daya dan berusaha meningkatkan status mereka. Sayangnya, sebagian perselisihan ini meletus menjadi kekerasan mengerikan di berbagai penjuru Nusantara. Secara ringkas, Indonesia yang dulu tertinggal dalam gelombang demokratisasi global akhirnya berupaya keras melepaskan diri dari otoritarianisme Orde Baru untuk bergabung dengan kelompok negara demokrasi di dunia. 2. Inovasi politik dan kelembagaan, kemenangan prosedural. Davidson mengakui adanya inovasi kelembagaan yang revolusioner. 1. Pembaharuan politik kilat 1998 sampai 1999. Presiden B.J. Habibie yang notabene adalah anak didik Soeharto membuat langkah mengejutkan. Dalam masa jabatannya yang singkat, Mei 1998 hingga Oktober 1999, ia mencabut pembatasan pers, membebaskan tahanan politik, dan mengawasi penyusunan aturan untuk Pileg 1999. Pileg ini, yang mendapat dukungan besar dari Barat, diikuti oleh 48 partai politik, kontras dengan hanya 3 partai yang direkayasa pada masa Orde Baru. Walaupun Gus Dur terpilih sebagai presiden berkat koalisi parlemen setelah PDI Perjuangan tidak berhasil meraih kursi kepresidenan, Pileg 1999 tetap merupakan kemenangan demokrasi di negara yang terkenal tidak demokratis. 2. Amandemen konstitusi dan otonomi rakyat. Reformasi tidak berhenti.
Serangkaian amandemen konstitusi yang diadopsi dari 1999 hingga 2002 menghasilkan inovasi lebih lanjut. Amandemen ini menjamin berbagai kebebasan dan hak-hak demokratis rakyat Indonesia yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar 1945 versi awal. Paling krusial, pembatasan masa jabatan presiden. Ditetapkan pembatasan 2 periode masa jabatan presiden yang dimaksudkan untuk mencegah kembalinya ke diktatoran seperti Orde Baru. Pemilihan presiden langsung atau Pilpres pada tahun 2002 diperkenalkan Pilpres secara langsung. Perubahan ini didorong kuat oleh organisasi masyarakat sipil dan sebagian besar partai politik. Masyarakat sipil bersikeras bahwa Pilpres langsung akan memberdayakan rakyat. 3. Lahirnya Mahkamah Konstitusi. Proses amandemen konstitusi juga membentuk Mahkamah Konstitusi yang diberi kekuatan judicial review atau pengujian undang-undang, otoritas yang secara teori bertentangan dengan tradisi hukum perdata Indonesia. Pendirian MK ini termotivasi oleh keinginan untuk mengoreksi pengabaian aturan hukum oleh Orde Baru dan juga untuk mengebiri Mahkamah Agung yang saat itu tenggelam dalam tumpukan kasus dan kerusakan kelembagaan akibat campur tangan politik. Sejak didirikan, MK terbukti efektif memaksa negara untuk menegakkan kewajiban HAM dan menjamin hak-hak lainnya, termasuk mencabut larangan partisipasi politik bagi mereka yang terkait dengan PKI. 4. Revolusi desentralisasi atau otonomi daerah. Amandemen Konstitusi 1999 yang menyerahkan kekuasaan administratif dan fiskal yang signifikan kepada pemerintah daerah adalah langkah monumental untuk mengatasi sentralisasi Orde Baru yang menindas. Elit lokal sangat menginginkan hal ini, terutama karena nafsu atas sumber daya daerah, yaitu hibah pusat dan proporsi pendapatan yang lebih besar dari ekstraksi sumber daya alam. Undang-Undang Otonomi Daerah mengalihkan tanggung jawab layanan kesehatan, pendidikan, dan perencanaan tata ruang ke tingkat kota atau kabupaten. 2. Undang-Undang Desentralisasi, Administrasi, dan Fiskal yang berlaku tahun 2001 mengembalikan sebagian besar pendapatan dari sumber daya alam ke daerah penghasil. Misalnya 80% dari perhutanan atau pertambangan, 30% dari gas alam, dan 15% dari minyak bumi. Para pendukungnya berargumen bahwa otonomi daerah akan meningkatkan hasil pembangunan, mendekatkan pejabat kepada rakyat, dan mendorong good governance dengan partisipasi masyarakat lokal. 3. Kontra inovasi, celah yang mematikan demokrasi sejati. Di sini Davidson memulai analisanya yang paling kritis. Inovasi kelembagaan tidak otomatis mengarah pada pendalaman demokrasi Indonesia. Kekuasaan penyeimbang berlimpah dan situasi transisi diwarnai oleh kontra inovasi yang membatasi reformasi. 1. Dominasi elit lama, the ghost of Orde Baru. Davidson menunjukkan statistik hasil Pileg 1999 yang dirayakan secara global. Partai-partai yang terkait Orde Baru, PDIP, P3, dan Golkar secara keseluruhan memperoleh 67% suara dan 72% kursi parlemen. Jika ditambahkan partai-partai Islam yang terkait dengan Ormas Lama, PAN dengan Muhammadiyah, dan PKB dengan NU, jumlah yang diperoleh partai-partai yang terkait Orde Baru mencapai sekitar 86% suara dan 90% kursi parlemen. Fakta bahwa kelas penguasa Orde Baru tetap aktif secara politik, terutama dengan Golkar yang terus hidup, memastikan bahwa transisi berjalan secara terbatas dan konservatif. Fenomena ini dicirikan oleh kecenderungan partai-partai mapan untuk berkolusi dan bekerja sama demi berbagi jatah posisi menteri di kementerian yang menguntungkan. Kolusi ini secara langsung memperkecil akuntabilitas wakil rakyat kepada daerah pemilihan mereka. Bahkan motif partai politik untuk memperkenalkan Pilpres langsung pun tidak sepenuhnya tanpa pamrih, karena mereka berhasil memonopoli proses Pilpres dengan melarang pencalonan dari jalur independen. 2.
reformasi sektor keamanan yang cacat. Davidson menyoroti keterbatasan reformasi di sektor keamanan, pembiayaan mandiri atau non-budgeter. Militer mempertahankan pembiayaan secara mandiri dan di luar anggaran. Ini adalah kelemahan fatal. Setiap cabang militer dan unit di dalamnya memiliki yayasan, hotel, pusat perbelanjaan, tanah, dan terlibat dalam perusahaan semi-legal maupun ilegal. Semua dengan alasan untuk mengisi kesenjangan anggaran. Ini adalah praktek yang merusak kontrol sipil dan memicu korupsi. Struktur komando teritorial. Militer menghalangi reformasi struktur komando teritorialnya. Struktur hierarkis ini yang menciptakan satuan paralel di samping pemerintah sipil lokal adalah alat kontrol ketat terhadap masyarakat di bawah Orde Baru. Struktur komando teritorial dan praktek pembiayaan sendiri ini saling memperkuat. Ketidakpastian transisi yang memicu pertumpahan darah. Keluarnya Timor Timur pada tahun 1999 setelah referendum dibaglas dengan kampanye bumi hangus oleh angkatan bersenjata dan milisi pro-integrasi. Di Aceh, gerakan Aceh Merdeka kembali bergejolak dan pemerintah melancarkan serangan besar-besaran dengan puluhan ribu pasukan pada tahun 2003. 3. Desentralisasi dan pemburuan upeti. Meskipun desentralisasi bertujuan baik, hasilnya menciptakan kekhawatiran akan melemahnya kekuatan negara. Para skeptis menyerang desentralisasi sebagai kuda Troya neoliberal yang pro pasar. Karena misalnya meskipun urusan pertanahan diserahkan ke daerah, tidak ada desakan untuk redistribusi tanah kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Namun, hasil yang paling tidak diniatkan dan paling dramatis adalah pemekaran daerah atau pembentukan provinsi dan kabupaten atau kota baru yang masif. Jumlah provinsi melonjak dari 27 di masa Orde Baru menjadi 34 pada tahun 2012. Jumlah kabupaten dan kota berlipat ganda dari kurang dari 250 menjadi lebih dari 500 saat ini. Mengapa? Karena bagi para elit daerah, pelimpahan kekuasaan dan sumber daya dari desentralisasi tidak cukup. Mereka menemukan rencana cerdik, menuntut pembentukan daerah baru, karena hal ini sejalan dengan wacana mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Padahal tujuan utamanya adalah kepentingan partikularisme. Davidson mengungkapkan sisi gelapnya. Elit lokal ingin merebut hadiah materi dari skema desentralisasi. Pejabat pusat mereka yang bertanggung jawab menyetujui pengajuan daerah baru juga bersiap menerima upeti. Elit Partai Nasional menyadari bahwa cabang lokal partai mereka akan diuntungkan secara elektoral dari pemekaran. Desentralisasi yang seharusnya mengatasi sentralisasi yang menindas justru menjadi ajang perburuan rente, uang minyak, gas, hasil hutan, dan memperkuat oligarki politik di tingkat daerah. 4. Kesimpulan yang mengguncang. Buku ini menyajikan kesimpulan yang sangat provokatif. Indonesia berhasil melakukan transisi dari otoritarianisme, namun terjebak dalam demokrasi yang terbatas dan konservatif. Periode 1998 hingga 2004 adalah masa yang penuh inovasi prosedural, pemilu, MK, pilpres langsung, desentralisasi. Namun pada saat yang sama, ia adalah saksi bisu kontra inovasi yang memastikan bahwa sebagian besar kelas penguasa Orde Baru tetap aktif secara politik dan mengendalikan arah transisi. Reformasi yang terjadi tidak diarahkan pada pembersihan total, melainkan pada penyesuaian yang dikelola oleh elit lama. Militer tetap kaya dan sulit dipertanggungjawabkan, kekuatan politik berkolusi di pusat dan membiarkan kepentingan korup menciptakan unit administrasi baru yang mahal di daerah. Pertanyaan besar yang harus direnungkan setelah membaca bab ini adalah, apakah kita benar-benar berhasil menggulingkan rezim, ataukah kita hanya mengganti nama dari sistem yang didominasi oleh elit yang sama? Davidson memaksa kita untuk melihat demokrasi Indonesia bukan sebagai kisah sukses tanpa celah, melainkan sebagai proses yang terus-menerus diperjuangkan. Tempat kekuatan lama bersembunyi di balik institusi baru, dan tempat akuntabilitas seringkali dikorbankan demi stabilitas dan kepentingan elit. Inovasi kelembagaan telah lahir, tetapi pendalaman demokrasi sejati masih menjadi janji yang tertunda. Ingatlah, sejarah tidak selalu menceritakan kemenangan yang manis. Seringkali ia adalah kisah tentang kompromi yang pahit.